semua ada nih. Nah, ini semua nih buktinya nih. Ada lagi? Jadi sekali lagi rusaknya itu bulan Mei 2020. Langsung pada saat itu juga langsung diganti. Tambahan juga Bang. Jadi Mas, pekerjaan yang kita dapatkan untuk proyek distribusi beras ini itu kita lakukan di bulan Mei dan Juni 2020. Ya, jadi di bulan Mei dan Juni itu kita lakukan semuanya, proses delivery tuntas. Berarti Juni 2020 itu sudah selesai proses deliverynya ya? Sudah selesai ya? Iya, karena kontrak kita di Mei dan Juni 2020. Untuk beras yang diterima awal itu bagaimana kondisinya Mas? Bagaimana? Kondisi beras awal yang diterima dari Beras kami terima dari Bulog pasti dalam kondisi yang baik. Ya, lalu karena tadi proses transportasi ada kena hujan salah satunya ya. Tadi sudah disampaikan. Videonya pun ada lengkap, kita kena hujannya juga ada. Tapi nggak usah lah kita uraikan itu semua. Kita hanya tadi video pada saat penguburan beras. Kalau orang menimbun biasanya kan di gudang, kemudian dijual. Ini kan beras dimasukkan ke tanah, langsung dibuka karungnya, ditumpahkan begitu, kan jadi busuk kan. Jadi tidak ada niat untuk korupsi, tidak ada niat untuk mendapat untung. Ya. Yang lain silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bang Hotman. Saya Azam dari Kumparan. Izin beberapa pertanyaan ini Bang. Yang pertama itu dari JNE, apakah sudah ada yang diperiksa oleh pihak kepolisian? Dan kalau boleh tahu itu kan siapa gitu kalau boleh tahu yang sudah diperiksa? Itu yang pertama. Langsung saya jawab dulu. Jangan pakai istilah diperiksa karena memang belum ada penyelidikan atau apa. Tapi pihak Polda proaktif. Baru sekedar meminta informasi maupun Mabes, mereka proaktif untuk meminta informasi bahkan turun ke lapangan, dan saya kira itu sangat bagus mereka ya, untuk menerangkan kepada rakyat. Jadi nggak ada istilah diperiksa, mereka hanya meminta informasi dan tentu nanti apa kelanjutannya tanyakan ke Polda atau ke Mabes. Jadi istilah diperiksa itu nggak ada. Oke, baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Hotman. Terus selanjutnya ini Bang, untuk tadi kan disalurkan ke masyarakat ya. Itu kalau boleh tahu ke daerah mana aja dan itu totalnya ada berapa penerimanya ya Bang? Kan saya udah ngomong tadi di Depok total penerimanya, saya ulang lagi ya Mas ya. Total, oke, kita akan belajar lagi seperti CDD. Oke, saudara-saudara sekalian, total penerimanya adalah, tolong dicatat ya anak-anak, 247.997 KPM keluarga penerima manfaat. Saya ulang lagi ya anak-anak, 247.997 KPM itu dari jumlah orangnya, keluarga. Sedangkan berat tonasenya totalnya 6.199 ton. 6.199 ton, yang rusak hanya 3,4 ton atau 0,05%. Kurang dari setengah persen karena rusak karena kena hujan. Yang rusak ini sudah kita ganti dengan cara meminta beras yang baru kita kemudian kita kirimkan ke rakyat, ke keluarga. Sedangkan beras yang rusak kita simpan. Untuk beras yang pesanan ini kita yang bayar. Artinya beras yang rusak ini kita jadi pemilik karena sudah kita ganti dengan beras yang bagus. Cukup anak-anak? Cukup, terima kasih. Ya, silakan. Ya. Selamat sore Pak Bang Hotman. Ya, saya Lukisun dari media trustnews.com. Pertanyaan saya cuma satu yang jadi ganjalan saya. Ini beras ukuran berapa kilo? Gitu aja. Terima kasih Pak Hotman. Iya, lu suka ukuran ya? Lu lihat ganteng gua, lu jadi mikir ukuran ya? Sorry ya, aspri gua udah banyak ya. Siapa yang bisa jawab? Ukuran beras. Coba. Oke, catat ya. Ini maksudnya beras.
kantongan ini ada kantongannya, ada yang 25 kg, ada yang 20 kg, ada yang 5 kg. Jadi ada 3 jenis kantongannya. Ya, ini berat loh kalau 25 kg. Halo, saya nggak usah tanya saya berapa kilogram. Oke, cukup ya teman-teman ya. Sudah clear? Silakan sampai puas. Sampai puas, termasuk yang fitnah, ayo silahkan keluar, jangan dong. Jangan nanti sesudah itu fitnah lagi, gua witekan kamu nanti. Ayo yang fitnah mana, keluar lagi. Yang terutama pemilik yang merasa pengaku tanah, keluar kau sekarang. Ayo berdebat di sini dong, jangan di sana teriak-teriak ada Hotman Paris nggak berani nongol. Selamat siang Pak, Andi dari Kata Data. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan, Andi dari Kata Data. Pertama, boleh kan ini dibuang ya akhirnya. Tadi kan salah satu concernnya, salah satu yang dikhawatirkannya adalah ini disalahgunakan, makanya dikubur. Tapi kan selain dibuang aja ke tempat pembuangan, sebenarnya kan ada fasilitas insinerator yang lebih aman sebenarnya, dan ini semua tidak akan terjadi. Pertama, pertanyaannya, pertimbangannya kenapa ini jadinya ditimbun dan tidak dimusnahkan? Kedua, Jangan pakai dihimpun dong, bolak-balik jangan dihimpun. Oke, siap. Jangan ditimbun dong, itu fitnah. Dibuang, dirusak lah ya, dikubur. Yang kedua, ini kan disimpan 1,5 tahun ya. Boleh dikasih tahu nggak pertimbangannya kenapa ini disimpan 1,5 tahun? Ini kan lama ya. Satu, ini mengeluarkan biaya penyimpanan juga. Dua, kan ini jadi beban perusahaan juga. Kenapa disimpan 1,5 tahun? Jawabannya gini. Kan setiap ngangkut itu kan, ngangkut truk berangkat, ada yang rusak. Ya biasa kan dilempar dulu ke gudang kan. Wajar dong. Masa dilempar ke mall? Kan 1,5 tahun nggak wajar. Kita dulu lah. Iya, wajar dong, kalau gua suka kenapa rupanya. Cuma kan karena kesibukan dan juga ini kan agak sensitif, sehingga waktu itu JNE mikir mau dikemanakan ini karena ada logonya kan. Itu loh, justru karena JNE terlalu hati-hati. Kalau dibuang ke jalanan ada logonya kan, beras bantuan presiden. Nanti dibilang JNE yang apa? Yang menyalahgunakan. Jadi waktu itu memang ada juga terlalu hati-hati sehingga disimpan dulu lama. Baru kemudian ini aja deh. Dengan fakta bahwa beras itu dibuang dengan cara dicurahkan ke dalam tanah, Anda sudah melihat tidak ada niat korupsi, tidak ada niat melanggar. Itu aja udah cukup sebenarnya ini. Hanya satu pertanyaan. Ya, cuma kan karena yang namanya juga pegawai kan begitu itu dibuang dulu ke gudang, ada gudang tempat itunya. Ya, baru sudah makin penuh baru dicarilah tempat pembuangan. Itu di mana-mana perusahaan begitu. Yang tadi belum dijawab Bang, kenapa dari JNE pertimbangannya kenapa ini dikubur bukan dimusnahkan, dibakar gitu katanya. Kan kita udah bilang yang cara yang paling efisien adalah dikubur. Kalau dibagikan makanan ternak atau dikasih ke rakyat, takutnya kita jadi korban fitnahan seolah-olah menjual beras yang ada cap bantuan presiden. Orang kita tidak berbuat aja sekarang udah difitnah. Apalagi kalau diedarkan, coba bayangkan kalau ini diedarkan, Anda menemukan di warung bakso atau di mana, habis kita kalian bikin. Jadi waktu itu paling aman adalah dikubur agar tidak bisa dipakai orang karena ada cap logo beras bantuan presiden. Dan itu sudah beras punya kita, sudah kita bayar. Yuk, apa lagi? Terakhir Bang, ini kan cukup besar ya, maksudnya meledaknya cukup besar, cukup viral kasus ini. Dari pihak JNE-nya lagi, apakah dengan adanya kasus ini di masa depan akan mengurungkan niat menjadi penyedia jasa last mile untuk proyek-proyek pemerintah atau kayak gimana? Silakan. Ya, selalu ada risiko Mas dalam proses pemerintah membantu pemerintah, tapi kita nggak pernah nyerah karena kita tahu kita juga ngebantu pemerintah, niat kita mulia, jadi nggak kapok lah kita. Justru ini jadi bagian dari pelajaran improvement ya Pak Samsul ya, ke depannya bagaimana kita bisa saling erat juga sama semua kelembagaan dan swasta sih. Jadi nggak ada niat lah ini kita kapok gitu ya, nggak sih, tetap kita akan terbuka untuk kerjasama. Terakhir mungkin. Ya. Ya, selamat siang. Nama saya Patrick dari Aspirasi Publik. Yang ingin mau saya tanyakan adalah pada saat pembuangan
beras tadi, di situ ada ditemukan petugas. Nah, saya mau tanya, apakah petugasnya meminta ganti rugi? Itu aja sih. Terima kasih. Maksudnya beras itu dibuang di tanah itu, jadi petugas itu ada minta uang gitu, sejumlah uang. Ada nggak? Kalau itu terlalu intern, itu kan sudah di luar isu bantuan presiden. Kita mau ngomongin dari sini deh. Namanya juga penjaga, kalau kita minta bantu ya you ngerti lah. Masa harus gua terangin sih dikasih bakso atau bakmi goreng? Satu lagi Pak. Satu lagi Pak. Itu gak ada kaitan sama itu ya. Pak Hotman, satu lagi pertanyaan Pak. Pertama soal ini kan saya Fendi dari Kontan. Oh, dari Kontan. Silakan Mas Fendi. Ini kan penyaluran bansos untuk Mei dan Juni 2020 ya Pak. Mungkin boleh dikasih tahu kapan kontrak antara SSI dan JNE dilakukan, terus berapa nilai kontraknya Pak untuk penyaluran ini? Ulang lagi ini kontraknya nih. Ini. Maksud Ya, saya nilainya nggak usah deh, lu mau tahu aja lu berapa duit orang. Kepo aja lu ah. Ini kontraknya tanggal berapa sini? Kontraknya tanggal 30 April 2020. Nih, kontraknya ada, ya, dan ini ada, ini stempelnya semua sah. mungkin nilai kontraknya boleh Nggak Pak. usah lah. Kepo aja lu ah. Nanti lu tanya lagi honor pengacara berapa? Boleh lagi Bang? Boleh, Oke. Bang. Sampai tuntas, sampai malam kita mainkan. Mary dari Koi. Ya. Bang mau nanya, tadi kan totalnya yang rusak itu 3,4 3,4 ton. Nah itu tuh sebaran wilayahnya yang harusnya didistribusikan sama JNE tuh di mana aja gitu? Depok, ini hanya Depok. Ini cuma khusus Depok aja? Yang kasus ini Depok. Cuma Depok aja? Ya. Berapa kecamatan seluruhnya? Seluruh Depok berarti? Sesuai dengan daftar penerima manfaat dari pemerintah Ini ada nih. untuk Ini, wilayah nih. Depok. Ini ada namanya nih semua nih. Nama kecamatannya ada nih. Lihat tuh. Ya, nama ini semua tanda tangan dari nih, sekali lagi. Bisa disebutin nggak Bang? Soalnya ini kan nama kecamatannya. Coba sebutin. Lalu cari sendiri nama kecamatan. Sawah. Aja lu. Coret Mas. Iya. Ini benar keseluruhan dari wilayah kecamatan Depoknya. Benar, Iya. Pak. Kecamatan ya Pak? Kan Depok ada 11 kecamatan. Seluruhnya, Pak. Iya, seluruh Depok. Mbak, ini kan bantuan pemerintah, bantuan presiden untuk warga masyarakat. Ini terkait. Jangan bilang per kecamatan ada berapa nanti. Oh ya. Tapi ada 11 kecamatan kan. 11 kecamatan di Depok. Oke, saya Heri dari MNC mau nanya terkait somasi tersebut. Jadi nggak nih? Dari Yang mana? pihak somasi kepada pihak R itu? Itu coba kita lagi memikirkan untuk pencemaran nama baik. Ya, makanya aku kira dia hadir sekarang. Oh berarti nggak ada kemungkinan terjadi? Kita lagi pertimbangkan untuk lapor polisi atau perdata. Oke siap. Oke? Itu aja. Oke. Dan Anda tahu, udah jelas-jelas Anda sekarang tahu bahwa pemicunya ini adalah fitnahan kasus perdata kepemilikan tanah, ya, dipakai, digeser menjadi seolah-olah sengketa beras bantuan presiden agar kasus perdata kepemilikan tanahnya menjadi viral. Dan itu jujur itu membohongi rakyat Indonesia. Harusnya kalian tulis dia besar-besar. Ya, itu membohongi rakyat Indonesia dong. Masa memfitnah orang menyatakan menimbun bantuan presiden padahal tujuan dia adalah memperjuangkan tanah miliknya dia. Dan kita JNE tidak pernah menganggap tanah itu milik JNE. Hanya minta izin dikubur di sana. Soal siapa kepemilikannya ya kita kan minta izin sama yang jaga, dikasih ya oke-oke aja gitu loh. Oke, jadi sekali lagi tidak ada unsur melawan hukum dalam isu soal beras bantuan presiden yang didistribusikan oleh JNE
Karena beras yang dikubur tersebut adalah beras milik dari JNE, yaitu beras yang sudah rusak, sedangkan beras penggantinya sudah dibeli oleh JNE dengan cara honor JNE dipotong dan kemudian beras yang dipesan ini dibagikan kepada rakyat. Kalau kemudian beras yang rusak milik JNE dikubur, itu adalah hak mutlak dari pemilik. Tidak ada larangan. Terima kasih. Masih ada? Ada bang, terakhir bang, Oh, yang lain. Terakhir bang. Yang mana? Belakang. Ya bang. Iya. Oh sama. Oh. Oke. Dari mana Bu? Oh. Yang melakukan fitnah, bisa dijelaskan secara spesifik pihak yang dimaksud, termasuk media juga. Jadi tadi saya udah uraikan, ada oknum. Kita ini tahu sopan santun, kita tidak langsung buka namanya. Saya bukan seperti lawan saya si botak yang itu, tahu nggak ada si botak? Saya bukan seperti si botak yang diduga ijazahnya palsu. Masuk ke Ancol minta gratis, ngaku-ngaku jubirnya presiden. Jadi ada orang, ini viral karena ada orang yang mengaku pemilik tanah tersebut, ya, dan kita dengar bahwa memang udah sampai ke pengadilan antara dia dan orang lain, nggak ada kaitannya JNE. Orang itu kemudian memakai agar ini viral karena mungkin lawannya ini kaitan kepemilikannya adalah juga institusi pemerintah, maka sengajalah dia yang menggali ini tanah. Dia bawa traktor, dia gali sendiri. Ini sebenarnya nggak ada masalah, tanah ini, beras ini sudah terkubur rata, nggak ada masalah lagi. 3 hari dia gali, dia sewa traktor hanya untuk menggali. Jadi ini sudah nggak ada gangguan apapun, sudah di dalam tanah, sudah dalam perut bumi. Digali, barulah digosipkan. Oh ini dia nih, ini bantuan presiden ditimbun. Tujuan dia agar ini tanah milik saya, jadi mau memviralkan sengketa kepemilikan perdata dengan menfitnah bahwa seolah-olah beras bantuan presiden ditimbun. Nama oknumnya Anda udah tahu, buka aja online ada semua. Cuma dia nggak berani datang, jangan-jangan ada di sini. Ya, bawa pengacara si botak juga boleh. Oke. Boleh lanjut, Bang. Lanjut. Ada lagi? Masih ada? Sudah. Oh, masih penasaran nih kayaknya dari Kumparan nih, Bang. Masih penasaran. Iya. Ya bang, Zam dari Kumparan. Ya. Ini bang, berita terbarunya kan ternyata Polda sudah tidak menyatakan ada unsur pidana dalam kasus Siapa ini. yang mengatakan? Polda. Ah? Ya bang, berita terbaru. Kapan disebutkan? Baru bang berita. Jadi udah disebutkan ya? Iya bang, itu Kabid Humasnya bang yang bilang. Kapan dibilang? Ini baru beritanya naik bang. Di Baru Kumparan bang. naik. Aduh. Ya. Aduh, gua mau traktir Aspri gue yang cantik mana satu? Nih bang, ini beritanya begini bang. Apa-apa? Dari Kabid Humas Polda menyatakan hasil pemeriksaan sampai saat ini tidak ditemukan adanya unsur pidana di dalamnya dalam kasus ini JNE. Penyelidikan kita hentikan. Ini kata Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Audiansyah Lubis di kantornya. Itu barusan? Iya bang. Baru beberapa menit? Iya bang, baru beberapa menit naik di Kumparan bang. Kalau kasus nggak lanjut, menurut gua gimana? Nah ini bang, makanya bang yang ingin saya tanyakan selanjutnya nih, langkah dari JNE itu akan seperti apa gitu bang? Oke, selanjutnya tentu masalah isu beras bantuan presiden fitnahan itu sudah selesai, case close. Dan mengenai apakah kita akan lapor balik itu si oknum, kita akan pertimbangkan. Ya kita juga institusi tidak segampang itu bertindak. Ya walaupun telah disusahkan ini, tapi kita berpertimbangkan aja. Tapi yang jelas kalau udah begini ya case close. Tapi honor tetap cair bang. Kenapa? Honor tetap cair. Jawab. Cair. Ini kan juga ini loh bang,
Bang dari Kumparan Bang, ini bukan baru pertama kali kita menggunakan jasa Bang Hotman. Ya jadi ya pastilah profesional kita. Baik, terima kasih Bang Hotman. Doakan ya gue dapat sukses fee. Mantap. Oke bang, kita cukupkan berarti bang. Oke, Bapak Ibu semua rekan-rekan media, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kalau ada kata-kata kami atau canda kami yang kurang sopan, mohon maklum, itu hanya canda. Dan dengan ternyata apa yang kita bicarakan tadi sudah ditutup dengan kalimat adanya press release dari Humas Polda Metro mengatakan tidak ada unsur pidana, artinya case closed. Jadi tolong Anda tulis yang baik-baik aja biar Anda dapat berkah dari Allah yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin. Sekian dan terima kasih. Apa? Oh. Terima kasih ya.